Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, seperti biasa disiapkan dulu, kemudian lanjut berdoa. Yuk, urutannya setelah Raisa siapa? Reni, siapkan. Gerak, ada kamera penting. Gerak, gerak, doa mulai. Doa mulai. Silakan dulu. Juga untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Tidak ada. Semuanya masuk. Alhamdulillah semuanya sehat. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sehat, semangat. Semoga untuk kedepannya, hari-hari selanjutnya kalian selalu sehat sehingga bisa mengikuti pembelajaran. Untuk hari ini jadwalnya adalah bahasa Indonesia. Juga sebelum dimulai, semangat lagi. Pagi, yes. Sebelum dimulai semuanya berdiri kembali. Kita nyanyikan dulu tangan ke atas ya. Bisa semuanya bersuara, tangannya bergerak biar tambah semangat. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. Lunggu-lunggu-lung, tangan digulung. Ular melingkar di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, ikuti semua. 1, 2, 3, siap berdoa. 1 jari kanan, 1 jari kiri, gabung menjadi 2, buat jembatan panjang. 2 jari kanan, 2 jari kiri, gabung menjadi 4, buat kamera canggih. 3 jari kanan, 3 jari kiri, gabung menjadi 6, buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri, gabung menjadi 8, buat telinga tinggi. 5 jari kanan, 5 jari kiri, gabung menjadi 10, siap berdoa. Tepuk tangan dulu. Sekarang silakan duduk. Buku dan alat tulisnya disiapkan. Itu bahasa Indonesia. Sudah? Hari ini siapa yang tidak bawa buku bahasa Indonesia? Semuanya bawa? Semuanya sudah menjawab dengan baik. Tidak ada yang ketinggalan. Hari ini
kita akan belajar bab materi selanjutnya, yaitu tentang penulisan teks deskripsi. Dan tujuannya apa toh? Kita belajar penulisan teks deskripsi. Melalui teks deskripsi ini, kalian nanti diharapkan dapat membuat teks deskripsi yang bermakna tentang persahabatan. Tapi sebelum ke materi ini, masih ingat dengan kata sifat? Masih. Ya, kalau masih, kata sifat itu disebut juga dengan apa? Ayo, katanya ingat? Kata benda. Iya, kata sifat disebut dengan adjektifat, di mana kata sifat ini berfungsi untuk menjelaskan sifat dari suatu benda. Ini nanti ada hubungannya dengan penulisan teks deskripsi. Kata sifat itu selalu mengikuti kata benda. Contohnya kemarin, buku tebal. Kata bendanya apa? Buku. Tebal itu disebut dengan kata sifat. Nah, ini nanti kamu akan belajar teks deskripsi dengan menggunakan kata sifat, karena ini nanti menjelaskan. Nah, sebelum kita mulai ke materi inti, guru akan menggunakan teknik stop. Kalian tahu stop artinya apa? Berhenti. Di sini nanti semua kegiatan dihentikan terlebih dulu. Tidak ada yang pegang pensil, tidak ada yang bercanda dengan temannya. Pokoknya semua kegiatan dihentikan. Teknik stop ini Bu Guru terapkan dengan tujuan kalian nanti rileks, kemudian kalian nanti bisa fokus dalam mengikuti pembelajaran. Sudah siap dilakukan? Sudah. Sekarang kalian duduk yang tenang di kursi kalian masing-masing. Ya, duduk yang tenang, rileks, bahunya bisa disandarkan pada sandaran kursi kalian. Kita mulai ya. Dengarkan instruksi dari guru. Pokoknya semua kegiatan berhenti, tidak ada yang melakukan kegiatan. Kita mulai. Duduklah senyaman mungkin. Sandarkan bahu kalian pada kursi kalian. Letakkan kedua tangan kalian di pangkuan paha kalian. Pejamkan mata kalian. Tarik nafas perlahan-lahan. Hembuskan. Tarik lebih dalam lagi. Hembuskan. Tarik sekali lagi nafas kalian. Hembuskan perlahan-lahan. 1, 2, 3. Rasakan udara segar
sedang kalian tulis. Sekarang bayangkan, kalian sedang berada di sebuah pedesaan di mana terdapat sawah, dan di dekat sawah itu terdapat tanah lapang yang sangat hijau. Di sana juga ada padi yang tumbuh hijau menguning, dan para petani sedang membajak dan merawat sawahnya. Tarik nafas kalian, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Dengarkan suara kicauan burung yang saling bersahutan. Bayangkan lagi, kalian di sana sedang berkejar-kejaran, bermain bersama teman-teman kalian, tertawa bersama, bersenda-gurau bersama. Dengarkan kembali suara kicauan burung yang bersahutan. Bayangkan di tanah lapang itu banyak sekali hewan ternak yang digembala. Ada kambing, ada sapi, dan ada anak-anak penggembala yang sedang bermain bersama. Tarik nafas kalian dalam-dalam, hembuskan, tarik perlahan-lahan, hembuskan. 1, 2, 3. Buka mata kalian. Bagaimana rasanya? Relax. Artinya bagaimana, tenang atau tambah susah? Nah, coba tadi kalian membayangkan sedang berada di pedesaan yang di dekatnya ada tanah lapang yang sangat luas dan hijau. Kalian bisa bayangkan bagaimana rasanya kalau kalian di sana. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan teks deskripsi yang akan kalian pelajari. Sekarang sudah siap pemateri inti? Siap. Sudah relax semuanya? Sudah. Oke. Sekarang tapo 1, tapo 2, tapo 3, tapo 4, Konsentrasi, tapo 5, siap belajar. tapo konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Sekarang buku bahasa Indonesia kalian buka halaman 22. Teks deskripsi. Di papan tulis sudah ada pengertian dari teks deskripsi. Yang belakang jelas melihatnya? Jelas. Coba kalau jelas, Lukman, kamu baca pengertian dari teks deskripsi. Ayo. Adalah teks yang berisi penerapan atau penggambaran secara jelas mengenai suatu hal. Ya, stop. Teks deskripsi itu adalah teks yang berisi pemaparan atau penggambaran
penggambaran secara jelas mengenai suatu hal. Hal di sini yang dimaksud itu bisa berupa benda maupun makhluk hidup. Benda di sini bisa benda mati atau makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud siapa? Ada manusia, hewan, dan juga bisa menerangkan tentang apa yang kalian lihat seperti pemandangan yang ada di desa yang kalian bayangkan tadi. Terus lanjut. Struktur teks deskripsi itu terdiri dari 3 bagian, hampir sama dengan teks pidato. Yang pertama apa? Yang pertama pernyataan umum. Pernyataan umum ini berupa kalimat dari topik yang akan dibahas. Yang dibahas apa tadi? Ada apa? Benda maupun makhluk hidup. Kemudian struktur teks deskripsi yang kedua adalah Deskripsi bagian berupa penggambaran secara wujud objek yang akan dideskripsikan. Penggambaran secara khusus objek yang akan dideskripsikan. Penggambaran di sini misal karena kita nanti hubungannya dengan sahabat, contohnya Radesta mempunyai sahabat Mesaluna. Nah, deskripsi bagiannya dijelaskan. Mesaluna itu bagaimana? Tinggi atau pendek? Gemuk atau kurus? Rambutnya panjang atau pendek? Keriting atau lurus? Seperti itu. Jadi dijelaskan seolah-olah yang membaca ceritanya, apa itu tulisannya, Radesta itu bisa membayangkan, mengalami apa yang ditulis oleh Radesta. Kemudian yang ketiga itu adalah kesimpulan. Berupa apa? Kesimpulan berupa kesan penulis terhadap topik yang sudah ditulis. Kesannya bagaimana terhadap temannya? Itu tentang pengertian teks deskripsi dan struktur dari teks deskripsi. Sekarang selanjutnya ciri-ciri teks deskripsi. Coba apa yang di sebelah sini kamu baca, kelihatan tidak? Tidak, coba dibaca. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama apa? Menggambarkan atau melukiskan tentang sesuatu. Sama seperti tadi nih, menggambarkan atau melukiskan tentang sesuatu. Menggambarkan, melukiskan apa sesuatu itu? Iya, benda atau makhluk hidup. Lanjut yang kedua. Randi, coba yang kedua apa? Penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Ya, penggambaran dilakukan dengan jelas dan melibatkan kesan indera. Kesan indera ini yang dipakai apa? Ada mata, ada telinga, ada indera peraba. Tanpa kita menggunakan indera, kita tidak bisa menceritakan atau menggambarkan objek yang kita lihat. Coba bayangkan kalau orang yang tidak bisa melihat, mereka hanya akan mengira-ira
bentuk benda itu seperti apa, warnanya seperti apa. Ya tidak? Ya, kita harus bersyukur kita dikaruniai dengan mata yang sehat. Jadi kalian harus rawat mata kalian baik-baik. Gunakan yang baik-baik. Kemudian yang ketiga, coba Nadia dibaca yang ketiga apa? Membuat pembaca itu merasakan sendiri atau mengalaminya. Nah, yang ketiga ini apa yang ditulis penulis dibaca oleh pembaca. Teks deskripsi ini ditulis dengan tujuan agar pembaca itu ikut merasakan sendiri dan mengalaminya, walaupun si pembaca tidak mengalami secara langsung, ya. Jadi bisa membayangkan seperti yang kalian lakukan tadi. Kemudian yang keempat, coba si Nafi Menjelaskan ciri-ciri objek seperti warna, ukuran, bentuk, dan keadaan secara terperinci. ya, menjelaskan ciri-ciri objek seperti warnanya bagaimana, ukurannya besar, kecil, sedang, kotak atau bagaimana, bentuknya bagaimana, dan keadaannya secara terperinci. Coba dari penjelasan pengertian teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan ciri-ciri teks deskripsi, ada yang mau bertanya? Ya, sudah jelas semuanya. Nanti kita akan latihan belajar menulis teks deskripsi yang bertema sahabat. Nanti ada tugas secara kelompok dan ada tugas secara individu. Sebelum ke tugas, dilihat di sini Bu Guru memberikan contoh teks deskripsi. Di dalam kotak ini ada gambaran secara singkat seorang anak yang mempunyai teman bernama siapa? Kadek. Nah, di sini asalnya Kadek itu dari. Nah, di sini dituliskan deskripsi fisik secara singkat. Di sini hanya secara singkat. Nanti kemudian akan diuraikan, dijabarkan. Di sini deskripsi fisiknya si Kadek itu manis, berkulit sawo mata, mempunyai lesung pipi. Itu kalian nggak ada. Kemudian hal lain dari si Kadek itu apa saja? Lucu, periang, suka bercerita, mengerjakan PR bersama, dan bermain bersama. Dari deskripsi singkat, ciri-ciri singkat dari Kadek ini, kemudian kita tulis menjadi sebuah teks deskripsi. Dari ciri-ciri itu tadi ya, ini uraikan biar yang membaca itu tahu. Kalau seperti ini kan kurang begitu menarik. Kemudian diceritakan menjadi seperti ini. Coba salah satu membaca yang keras. Coba si Evanda. Aku memiliki teman baru bernama Kadek. Ia berasal dari Bali. Anaknya manis, berkulit sawo matang dengan lesung pipi di kedua pipinya. Kalau tersenyum, tanpa kedua pipinya membentuk lubang cekung yang dalam. Selain itu, dia juga lucu, periang, dan suka bercerita. Aku dan Kadek sering mengerjakan PR bersama dan bermain bersama. Aku senang sekali
berteman dengannya. Nah, itu tadi contoh dari deskripsi tentang si kaget. Jadi nanti kalian ada tugas secara kelompok untuk membuat teks deskripsi dari sebuah penjelasan singkat. Coba sebelum tugas sekarang perhatikan. Aku memiliki teman baru bernama Kadek. Nah, di sini kan hanya Kadek. Lah, Kadek itu siapa? Kemudian dijabarkan biar membentuk suatu cerita. Kemudian dijelaskan dia berasal dari Bali. Dan dijelaskan ada berasal dari Bali. Kemudian dideskripsikan lagi tentang si Kadek itu bagaimana. Anaknya manis, berkulit sawo matang, dengan lesung bibit di kedua pipinya. Di sini toh, di sini dijelaskan. Kemudian kalau tersenyum, tampak kedua pipinya membentuk lubang cekung yang dalam. Lesung bibit di sini diuraikan. Kalau tersenyum bagaimana kelihatannya? Lanjut. Jadi sekarang menjelaskan yang ini hal lain. Selain itu, dia juga lucu, periang, dan suka bercerita. Aku dan Kadek sering mengerjakan PR bersama dan bermain bersama. Aku senang sekali berteman dengannya. Ada hubungannya dengan kata sifat tidak? Ada tidak? Kata sifatnya yang mana? Ya, lucu. Kemudian Manis. Iya, periang. Apalagi? Manis. Suka bercerita. Nah, ada hubungannya dengan kata sifat. Kata sifat tadi menjelaskan tentang sesuatu hal. Hal di sini bisa benda, bisa makhluk hidup. Ada yang mau bertanya? Ya. Sekarang guru beri tugas secara kelompok. Kelompoknya sudah dibagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Yang namanya tugas kelompok harus dikerjakan secara bersama-sama. Tunjukkan kerjasama kelompok kalian. Ini kelompok 1 dibagi ya. 1, 2, sebentar, dengarkan penjelasan buku dulu. Sekarang perhatikan, Bu Guru sudah membagikan 2 lembar tugas kelompok. Tugas yang pertama yang kalian pegang, kalian lihat depan kalian ada 2 lembar, semuanya sudah dapat? Sudah. Bagian yang pertama. Ya, bagian yang pertama semuanya. Bagian yang pertama itu ada kotak. Yang kotak itu kamu tulis di bukumu halaman 22 yang seperti ini ya. Itu ada apa itu? Namanya siapa, usianya berapa, itu ditulis di lembar yang pertama. Kemudian di lembar yang kedua, semua lihat ke depan. Di lembar yang kedua, dari
dikonstruksikan menjadi sebuah cerita di sini tapi belum lengkap. Untuk melengkapinya harus melihat dari apa yang kalian tulis. Nah, ini kan setiap kelompok mempunyai anggota 4, 5, 6. Tugasnya dibagi. Setengah mengerjakan yang satunya, yang setengah mengerjakan yang satunya. Sudah siap? Nah, sebelum mulai, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang mulai kerjasama dengan kelompoknya masing-masing. Anggotanya ditulis di kotak yang paling atas. Oh, ini kerjasama mengerjakan yang semuanya kerjasama membaca biar bisa menjawab. Jadi mendekat, ayo. Ini mendekat. Ayo mendekat sini. Ini yang membalas satu namanya. Ya, dibagi tugasnya tidak selesai. Ini bekerja sama dengan sini. Ayo bekerja sama. Nah, ini mendekat. Kalian mengerjakan yang ini, tugas mengerjakan ini ya kan? Mengerjakan yang ini. Ini satu. Ya. Perhatikan penulisannya, huruf besar dan tanda baca apa? Kasih tak pakai. Perhatikan ya penulisannya, penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Perhatikan penggunaan huruf kapital tanda Nanti kalau sudah selesai dicek kembali, terus nanti presentasi ke depan satu-satu. Perhatikan penggunaan huruf kapital, tidak asal menulis, tinggal mirip dan dicek kembali. Itu dulu. Terus saya Dicek kembali,
Dan dicek kembali. Cek kembali penulisannya. Yakin kalian tulisnya sudah jago-jago, hanya kurang teliti sama. Sudah selesai? Siapa yang belum? Selesaikan dulu. Yang lain tolong diteliti kembali sambil menunggu kelompok 1 selesai. Coba kita kembali. Sambil mendengarkan ini lagi ya, mengerjakan ya. Biar kalian tambah enak. Ini sudah yakin sudah betul, tulisannya sudah betul. Ini mana tulisannya? Ya ya, semuanya sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3,
kalian turun dari kelompok 1 yang dipresentasikan cukup yang lembar kedua. Lembar yang pertama berikan kepada guru. Guru mau cek penulisannya. Ya, dia dipresentasikan yang lembar kedua. Kelompok 1 maju ke depan. Geser mejanya, geser. Ya, yang lainnya adalah teman kalian yang ada di depan. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompokan. Yang lain coba cocokkan dengan apa yang kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Apakah sama atau berbeda? Nanti semua dapat pikiran. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil Hai, aku Tina. Aku mau mengenalkan sahabatku. Namanya Lila. Dan dia berumur 11 tahun. Rambutnya ikal dan panjang. Wajahnya bundar. Dan dia mempunyai solusi sebelah kiri. Lila anak yang riang dan kreatif. Tertawanya khas sekali. Dia sangat rajin dalam membuat kreasi dari pribadi. Lila dan aku akrab sejak kami kecil. Lila anak tunggal, sedangkan aku anak biasa. Kami selalu berangkat ke sekolah bersama karena rumah kami bertetangga. Saat jam istirahat, kami jajan di kantin. Saat usai sekolah, aku akan mampir ke rumahnya dan kami mengerjakan PR bersama. Saat akhir pekan, kami biasanya membuat prakarya atau pergi ke taman bermain. Tepuk tangan. Kelompok 2 penilaiannya nanti ya. Koreksinya nanti bersama dengan ibu. Jadi yang kelas Hai, namaku Afif. Saya dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok dulu. Hai, aku Tina. Aku mau mengenalkan sahabatku. Namanya Lia. Dan dia berumur 11 tahun. Rambutnya ikal dan panjang. Wajahnya bundar dan dia mempunyai resolusi Lila anak yang periang dan kreatif. Pengetahuannya khas sekali. Dia sangat terampil dalam membuat kreasi dari objek. Apabila dan aku sudah ada sejak kami. Apabila anak tunggal dan aku anak tunggal. Kami selalu berangkat ke sekolah bersama. Karena rumah kami bertetangga. Saat jam istirahat, kami jajan di kantin bersama. Saat selesai sekolah, aku mampir ke rumahnya dan kami mengerjakan PR bersama. Saat akhir, kami biasanya membuat prakarya atau pikir akan Jangan kelompok 2. Guru akan cek dari pengucapannya, lafalnya, dan cara mereka menyampaikan jaminan. Yang keras, Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan. Hai, aku Tina. Aku mau mengenalkan sahabatku. Namanya Lila. Dia berumur 11 tahun. Rambutnya ikal dan panjang. Wajahnya bundar dan dia mempunyai lesung pipik di sebelah
mandiri. Bila anak yang periang dan kreatif, tergolongnya khas sekali. Ia sangat terampil dalam membuat kreasi dari origami. Lila dan aku sudah akrab sejak kami kecil. Lila anak tunggal, sedangkan aku anak bungsu. Kami selalu berangkat ke sekolah bersama karena rumah kami bertetangga. Saat jam istirahat kami belajar diktatis. Saat selesai sekolah, aku akan mampir ke rumahnya dan kami mengerjakan PR bersama. Saat ambil notar, kami biasanya membuat prakarya atau pergi ke tempat rumah. Yang lain biar Maya perhatikan. Hai, aku Tina. Saya melihat sahabatku namanya Lila dan dia berumur 17 tahun. Rambutnya hitam dan panjang, rambutnya bulat. Dia mempunyai sebelah kiri. Lila anak yang periang dan kreatif, pengalamannya khas sekali. Dia sangat terampil dalam membuat kreasi dari bumi. Lila dan kami juga masuk ke kami kecil. Lila anak tunggal kami selalu datang ke sekolah bersama. Karena rumah kami bertetangga, kalau istirahat kami ke kantin. Saya saat selesai sekolah akan mampir ke rumahnya dan kami mencicipinya bersama. Ketika kami melakukan raya atau pergi ke kantor. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Jangan terlalu tidak menangkap. Saya mau bersama kami. Hai, aku Tina. Aku mau mengenalkan sahabatku namanya Lila. Dan dia berumur 17 tahun dan udah ikan panjang. Bahasanya muda. Berwajahnya di sebelah kiri. Lila anak yang periang dan kreatif. Ketawanya khas sekali. Dia sangat terampil dalam membuat kreasi dari origami. Lila dan aku banyak akrab sejak kami kecil. Lila anak tunggal, sedangkan aku anak bungsu. Kami selalu berangkat ke sekolah bersama karena rumah kami bertetangga. Saat jam istirahat kami jalan di kantin. Saat usai sekolah aku akan mampir ke rumahnya dan kami berangkat bersama. Saat akhir pekan kami biasanya berdoa karya atau pergi ke mana. Tepuk tangan untuk ya, kelompoknya tepuk tangan. Sekarang Ibu mau mengevaluasi hasil kerja kelompok kalian. Secara garis besar semuanya bekerja dengan baik. Guru nilai untuk yang lembar pertama di dalam penulisan deskripsi singkat ciri-ciri dari
yang namanya Lila. Dari kelompok 1, 2, 3, 5, dan 6 penulisannya sudah bagus, tetapi di dalam penggunaan huruf kapital dan tanda baca kurang tepat. Masih ada yang seharusnya ditulis huruf kecil, ditulis huruf besar, kurang teliti. Itu untuk yang lembar pertama. Sementara untuk yang lembar kedua, kalian tadi mendengarkan presentasi teman kalian dari kelompok apa itu? Kelompok yang lain tidak? Ya. Untuk pendeskripsiannya melengkapi deskripsi yang ada di bukumu sudah sama atau belum? Sudah. Semuanya sudah betul. Tepuk tangan untuk kalian. Ya, berarti kalian paham di dalam mendeskripsikan suatu ciri-ciri fisik seseorang dengan tepat. Semuanya sudah betul semua, hanya yang perlu diperbaiki apa? Selain penulisan, di dalam mempresentasikan hasil kerja ke depan, kurang apa volumenya? Volumenya kurang keras, terburu-buru. Kalian kurang apa? Percaya diri. Coba Bu Guru ingin salah satu anak mengulang kembali ke depan. Coba Nisa Luna yang ditunjuk sekolah mewakili lomba mendongeng. Coba kamu baca sekali lagi yang jelas, jangan terburu-buru. Yang lain mendengarkan bagaimana bercerita yang tepat biar pendengarnya bisa tahu apa yang disampaikan. Yang lain. Hai, aku Tina. Aku mau mengenalkan sahabatku, namanya Lila, dan dia berumur 11 tahun. Rambutnya ikal dan panjang, wajahnya bundar, dan dia mempunyai sedikit di sebelah kiri. Lila anak yang periang dan kreatif. Tertawanya khas sekali. Dia sangat terampil dalam membuat kreasi dari origami. Lila dan aku sudah akrab sejak kami kecil. Lila anak tunggal, sedangkan aku anak bungsu. Kami selalu berangkat ke sekolah bersama karena rumah kami bertetangga. Saat jam istirahat, kami jajan di kantin bersama. Saat usai sekolah, aku mampir ke rumahnya dan kami mengerjakan PR bersama. Saat akhir pekan, kami biasanya membuat prakarya atau pergi ke taman bermain. Ya, masih agak terburu, tapi semua bisa memahami apa yang disampaikan temanmu. Masih bisa. Sekarang untuk tugas kelompoknya anak kumpul. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Coba dari penulisan teks deskripsi ini tadi, kita lakukan refleksi bersama-sama. Kalian sudah paham belum? Coba masih ingat tidak?
Teks deskripsi itu apa? Ya, teks yang memaparkan atau penggambaran suatu mengenai suatu hal dengan jelas. Kemudian struktur teks deskripsi tadi ada berapa? Struktur teks deskripsi ada berapa? Ada tiga. Satu. Apa? Pernyataan umum. Yang kedua. Yang ketiga. Kesimpulan. Kemudian ciri-ciri teks deskripsi ada berapa? Oh, ada 4. Satu apa, Dendi? Satu apa? Iya, menggambarkan atau melukiskan tentang sesuatu. Yang kedua, dalam menggambarkan sesuatu hal itu menggunakan indera. Kemudian yang ketiga, pembaca ikut merasakan atau mengalaminya. Dan yang terakhir, menjelaskan ciri-ciri objek mengenai warna, bentuk, dan lain-lain. Untuk teks deskripsi, kalian sudah tahu belum? Sudah. Sebelum kita akhiri, semuanya begini. Kita nyanyi di sini senang, di sana senang. Bisa? 1, 2, 3. Untuk tugas individunya, untuk tugas di rumah, kalian menuliskan, tentunya kalian mempunyai sahabat. Punya tidak? Kalian mempunyai sahabat. Tuliskan sahabat kalian dengan teks deskripsi. Sama seperti yang kalian kerjakan di sekolah, tetapi dengarkan deh, kalian buka dulu halaman 22. Pengerjaannya sama seperti halaman 22. Yang pertama, kamu tulis secara singkat dulu nama, usia, deskripsi fisik dari muatnya. Apanya? Cukup satu saja, sahabat kalian. Kalau 3, nanti penjelasannya banyak sekali. 1 saja ya. Terus nanti setelah ini baru dideskripsikan seperti di sebelahnya. Sudah jelas? Sudah. Berarti tugasnya dikumpulkan pada saat ada pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sekarang bukunya rapikan. Kita akhiri
pembelajaran hari ini dengan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.